Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masuk ke dalam Al-Kahfi berapa? Kayaknya sudah itu. 74 ya. Coba dibaca. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Ya. Allah mengatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Dikatakan ya, berjalan keduanya sampai ketika menjumpai ya seorang anak Nabi Khidir bunuh. Nabi Musa kaget dengan mengatakan, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih?" Kenapa disebut dengan jiwa yang bersih? Ini anak masih kecil. Ya, anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, yang fitrah ini tadi ya ikhwah, sampai kapan? Anak itu masih dalam posisi suci dan belum tercatat amalnya sampai mereka balik. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan rufi'atil aqlam anis salat. Ya, diangkat pena dari 3. Di antaranya dari seorang anak sampai dia balik. Anak kecil yang sampai balik, pas di baliknya dia baru kemudian mulai dicatatnya amal. Ya ikhwah, kejadian ini merupakan kejadian yang besar, bahkan lebih besar daripada yang pertama cuma ngelobangin kapal aja. Makanya di sini Nabi Musa, malaka yang awal Nabi Musa mengatakan syai'an imra, kesalahan yang besar. Begitu melihat yang kedua bunuh, maka Nabi Musa mengatakan syai'an nukra, ya, kejadian suatu kemungkaran. Di sini kita bisa ambil pelajaran. Kenapa disebut dengan nukra, mungkar? Ya. Di dalam Islam ada 2 jenis keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama disebut mungkar, yang kedua disebut apa? Fahsya. Mungkar sama fahsya ini punya kesamaan, tapi punya perbedaan yang jauh. Mungkar sama fahsya ini sama-sama keji. Jelas, kekejian dilakukan oleh seseorang secara jelas, tapi cara melakukannya berbeda. Kenapa Nabi Musa mengatakan syai'an nukra?
Karena mungkar itu dilakukan secara terang-terangan. Nabi Khidir bunuhnya di depan Nabi Musa bukan? Maka kemudian disebutkan ini merupakan sebuah kemungkaran. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkar. Rasul nggak mungkin man ra'a minkum ya fahsya, tapi mungkar. Nah, kemudian fahsya innal ladzina wal ladzina idza fa'alu fahisyah. Orang-orang yang melakukan fahisyah itu keburukan yang dilakukan sembunyi. Ya, dari keduanya ini yang paling berat adalah yang mungkar. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa seseorang itu ketika melakukan kemaksiatan di malam harinya, ya, kemudian di pagi harinya dia buka kemaksiatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan pernah Allah nggak akan mengampuni seorang tersebut. Dalam artian ketika karena ini merupakan perkara kekejian yang besar. Perhatikan hadis Nabi SAW tentang orang yang melakukan keburukan secara terang-terangan. Disebutkan oleh Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla kesalahannya, kecuali yang terang-terangan. Wa inna minal mujahanah ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Ya. Yang dimaksud dengan terang-terangan ada seseorang di malam hari berbuat kemaksiatan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupinya di pagi harinya. Ya, kemudian fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, aku di malam hari tadi melakukan kemaksiatan ini dan ini. Yes. Kemudian waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu syatrul wahyan. Malamnya Allah sudah tutupin, paginya dibuka sendiri. Maka orang yang seperti ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mereka orang-orang yang enggak diampuni sama Allah SWT. Kenapa? Bentuknya meremehkan dosa. Makanya orang yang mungkar tadi itu lebih mengerikan. Karena konsepnya mereka melakukan kemaksiatannya zahir terang-terangan. Kemudian juga ayat ini juga menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa dan Nabi Khidir turun dari perahu melanjutkan perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan seorang anak. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, falamma kharaja minal bahri marru bi ghulamin yal'abu ma'as sibyan. Subhanallah. Perhatikan, setelah keduanya meninggalkan lautan, artinya apa, turun dari perahu, mereka melewati seorang anak kecil yang lagi main dengan dua anak temannya. Ini sama-sama anak-anak kecilnya. Berarti tahu berapa orang anak itu? 3. Ada anak kecil main sama dua temannya. Jelas, fa'akhadha Khidir bi ra'sihi faqala'ahu biyadihi hakadha. Perhatikan, maka kemudian Nabi Khidir megang anak itu, ya, dan mematahkannya dengan tangannya, kepala anaknya. Untuk melihat kayak gitu gimana kira-kira? Ya, ini kepala anaknya dipegang langsung dipatahin sama Nabi Khidir. Teriak nggak kira-kira? Kaget ya? Makanya kenapa Nabi Musa dinasihati, kau nggak bakal sabar. Jelas, ya, karena ngambil kepalanya kemudian dipatahkan. Ya, wa amma ma Sufyanu bi atrafi asabihi ka'annahu yaqtifu syai'an. Sufyan meriwayatkan
perawi memberikan isyarat dengan jari-jarinya seolah dia melintir sesuatu. Ya tadi itu kepalanya dipelintirkan. Ya. Kemudian faqala lahu Musa, maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena bunuh orang, istilahnya gitu. Ya, laqad ji'ta syai'an nuqra. Engkau telah melakukan sesuatu kemungkaran. Di riwayat yang lain, wajada ghilmanan yal'abuna fa'aghada ghulaman kafiran darifan fa'ajja'ahu thumma dabahahu bisikin. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, kemudian ya menjumpai anak kecil yang sedang bermain. Anak-anak ini jelas Nabi Khidir ngambil seorang anak yang kafir, yang tampan, kemudian dibaringkan, disembelih dengan pisau. Sembelih apanya? Disembelih ya anak kecil tadi. Kira-kira antum lihat gimana? Yang satu matahin, yang satu nyembelih. Ini lebih berat lagi disembelih. Berat kan? Iya. Tapi ada pelajarannya besar ternyata. Justru Allah ini nyelamatin anak sama orang tuanya. Ya. Bahkan di riwayat yang lain juga, dalam riwayat Muslim disebutkan fantalaqa hatta idza laqiya ghilmanan yal'abun. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan mendapati beberapa anak yang sedang bermain. Di mana? Ya, fantalaqa ila ahadim ba'di ra'yi faqatalah. Main di tepi pantai. Kemudian apa? Mendekati salah seorang dari anak tersebut dengan cepat dan langsung bunuh. Ya, fadu'ira indah Musa. Maka Nabi Musa pun kaget. Kemudian mengatakan alaihi salam da'ratan munqaratan. Nabi Musa kaget, ya, di mana melihat kemungkaran. Maka Nabi Musa mengatakan qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra. Ya. Kemudian riwayat yang lain juga mengatakan thumma kharaja. Ini riwayatnya Imam Bukhari Muslim dalam Sahih. Jadi ada beberapa riwayat sebenarnya. Thumma kharaja minas safina. Kemudian keluar dari kapal. Fa bainama huma yamshiyani ala sahil. Ya, keduanya berjalan di mana? Di tepi pantai, sahil. Ida ghulamun yal'abu ma'a ghilman. Ada seorang anak kecil main sama dua anak kecil. Jelas. Fa akhadal Khidir bi ra'sihi. Nabi Khidir memegang kepalanya, kemudian faqtala'ahu biyadihi faqatalah. Kemudian Nabi Khidir ya memuntir kepalanya dengan tangannya, maka anak itu terbunuh. Ya, diputar tuh kepala. Maka Nabi Musa protes dengan mengatakan qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nuqra. Maka kemudian Nabi Khidir menjawab apa? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan kamu sudah ngomong engkau itu gak bakal sabar. Ya ikhwah, kita ngelihat kayak gitu ya otomatis respect. Walaupun dikasih tahu masanya apa? Ini anak kecil nggak ada salah apa-apa, main dipelintir kepalanya. Dia enggak dibunuh dengan cara itu. Yang satu lagi disembelih lagi. Taruhlah itu yang terjadi. Gimana rasanya? Kagetnya bukan main. Ya, ini yang terjadi. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibn Atiyah mengatakan Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir yang membunuh seorang anak yang masih kecil yang tidak memiliki dosa, ya, dan anak itu tidak pernah membunuh orang lain. Kenapa? Karena kita juga tahu seorang kalau membunuh orang lain maka boleh untuk dikisos. Jelas.
Dan ini berarti terjadi dari dulu nggak hukum ini? Terjadi karena Nabi Musa mengatakan bighairi nafs, dia nggak membunuh orang lain. Ya, di sini terdapat khilaf tentang anak ini. Apakah anak ini sudah balik atau belum? Tapi ada yang mengatakan bahwa dia sudah balik dan dia kafir, maka boleh dibunuh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan anak itu belum balik, tapi dibunuh oleh Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa mengingkari. Jelas? Ya. Kejadian ini ya ikhwah, ya, Nabi Musa tidak lupa dan dia ingat bahwa tidak boleh bertanya. Tapi karena semangatnya ngingkarin suatu kemungkaran yang dimana mungkarnya lebih besar daripada yang pertama, maka Nabi Musa pun protes. Bukan lupa Nabi Musa, ingat. Karena yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan ini kemungkaran lebih parah, bunuh. Lalu tahu sendiri, barang siapa yang membunuh seseorang karena maqatalan nasa jami'ah, kayak orang bunuh orang banyak, istilahnya seperti itu. Dan ini dosa bunuh ini beratnya luar biasa ya kawan. Sampai ada yang mengatakan bahwa ini gak diampuni sama Allah Azza wa Jalla ketika dia dalam posisi tidak bertobat matinya, maka Allah gak akan pernah mengampuni selamanya. Dan awal pertama yang dikisos di antara manusia adalah masalah darah. Nah, lanjut lagi ayat 75. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Ya. Al-Imam Qurtubi mengatakan pernyataan Nabi Khidir yang kedua ini merupakan kalimat penegas dari yang sebelumnya. Makanya dikatakan qala alam aqul laka, bukankah aku sudah ngomong sama engkau, kepadamu, istilahnya gitu. Ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau enggak bakal sabar denganku. Ya. Kenapa? Tapi di mana dari yang pertama? Yang pertama ayat berapa? 72. Antum baca ayatnya coba. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Bahasa Arabnya? Qala anam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ada lakanya enggak di situ? Qala anam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak ada tambahan laka kan? Enggak ada. Begitu yang kedua, Nabi Khidir nambahin dengan matan laka. Karena ini negesin lagi, engkau enggak bakal bisa, enggak bakal mampu bersamaku. Karena yang pada dasarnya yang dilakukan Nabi Khidir bukan kemungkaran. Kenapa? Karena perintah dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla, bukan kemungkaran. Sedangkan Nabi Musa melihat umumnya ini adalah mungkar yang sangat besar. Jadi apa yang Allah ambil dari keputusan? Sama apa yang Nabi Khidir lakukan, dan umumnya orang yang melakukannya, maka orang akan mengingkari semuanya. Makanya dikatakan nggak akan pernah kok sabar. Sehingga ketika diingatkan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa merasa malu dan merasa bersalah. Karena spontan kaget melihat pembunuhannya. Ya, makanya kemudian Nabi Khidir memberikan apa? Memberikan kesempatan. Ya, dengan mengatakan apa? Lanjut lagi ya. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau membolehkan aku menyertainya. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka Allah mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Sudah, engkau sudah cukup ngasih udzur sama aku. Jadi dari sini kalau yang ketiganya protes lagi, sudah perpisahan.
Ya kan? Dari sini tafsir Ibnu Athiyah mengatakan, kalau aku bertanya sekali lagi, maka sudah waktunya untuk engkau meninggalkan aku. Ini statementnya Nabi Musa. Ya. Kenapa? Karena Nabi Khidir telah memberikan kesempatan yang banyak kepada Nabi Musa. Maka Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa, dan ini tidak masalah. Jadi dalilnya ikhwah, ini menunjukkan seorang itu harus berusaha nemenin sahabatnya, ya, kalau dia mendapati udzur yang membolehkan dia untuk meninggalkan sahabatnya. Ini pelajarannya, ya. Harus berusaha nemenin sahabatnya sampai apa? Memang udzur bolak-balik ya sudah tinggalin. Kita boleh ngasih, sangat dianjurkan buat ngasih udzur semua orang. Oh iya udah, enggak apa-apa. Sampai berapa ini di sini? 3 kali. Ya. Kemudian lanjut lagi. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat membuat meminta imbalan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati istad'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa baini. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabr." Ya. Ketika Nabi Musa mengambil jalan, mendapati apa? Kelompok penduduk sebuah negeri. Ya, minta dijamu kepada penduduknya. Dan penduduk itu apa? Pelit. Maka penduduk itu enggak mau jamu. Kemudian ada dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki dinding itu. Nabi Musa mengatakan, kalau engkau mau, engkau bisa ngambil upah. Maka Nabi Khidir menegaskan, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Ya, kelak aku beritahu sesuatu, ya, tujuan-tujuan perbuatan yang engkau tidak bisa sabar dengannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati istad'ama ahlaha fa'abaw ayudayyifuhuma." Selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan sampai mereka berdua mendatangi penduduk sebuah negeri. Ya, mereka meminta jamuan dari negeri itu, tapi sayangnya apa? Mereka enggan menjamunya. Fawajad fiha jidarun yuridu an yanqadha fa'aqama. Yaqulu ma'il. Ya. Maka dia mendapati apa? Tembok, dinding rumah yang hampir roboh. Maka kemudian apa? Nabi Khidir pun memperbaikinya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa dinding rumah itu miring. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya. Qala al-khadar biyadihi hakadha fa'aqama. Ya, memberikan isyarat dengan tangannya, kemudian ngelurusin lagi, negain itu dinding lagi. Kemudian qala lahum Musa qaumun atainahum falam yudayyifuna wa lam yut'imuna. Ya, kaum yang kita datangin, ya, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, ya, dia enggak mau menyambut kita dan menjamu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau, ya, sebaiknya engkau minta upah dari hasil perbaikan dinding. Istilahnya servis rumah tadi. Akhirnya
Nabi Khidir mengatakan ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Ya, sa'unabbiuka bita'wi ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberikan engkau ya penjelasan ya, rahasia yang engkau tidak sabar terhadapnya. Para ulama menjelaskan bahwa mereka sengaja untuk memasuki sebuah kampung karena Allah mengatakan ataya. Istilah ataya mereka mendatangi, bukan wasala, bukan sampai. Jadi sudah niat dari awal datang. Bukan dalam perjalanan tiba-tiba nyampe ke tempat itu. Jelas. Jadi Nabi Khidir ini ya sengaja sudah niat buat nyampe ke tempat itu. Habis membunuh anak tadi, kemudian datengin tempat yang di mana berarti tempat itu sudah terkenal dengan apa? Pelit. Jelas kan? Nah, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir kelaparan. Antum ketika kelaparan gimana? Tiba-tiba bangun tembok. Dan harusnya umumnya kita tidak tempat berbuat baik kan mereka harusnya jamu kan? Ini penduduknya kampung tersebut nggak mau jamu, ya. Bahkan mereka berdua ketika mau keluar dari kampung itu mereka mendapati ada dinding yang miring, kemudian dinding itu ya dalam kondisi akan jatuh. Nabi Khidir ngelurusin dinding yang akan jatuh itu, ya. Makanya di sini dijelaskan juga bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir mendatangi suatu kaum sebagai tamu. Dan dijelaskan tamu itu kewajiban tuan rumah harus apa? Punya hak buat mereka, punya hak tamu tadi buat dijamu. Punya hak. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", bersifat Bukhari dan Muslim. Disebutkan fala yu'dhi jarah. Jangan pernah menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Makanya tamu ini ya, dia punya hak untuk dimuliakan. Maka yu'minu billahi wal yawmil falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Ya. Apalagi tamu ini secara khusus adalah musafir yang dia butuh naungan, maka wajib hukumnya bagi penghuni kota atau kampung untuk menjamunya. Dan ternyata Nabi Musa dan Nabi Khidir sengaja mendatangi penduduk kampung dalam kondisi apa? Kelaparan. Sudah tahu kampungnya pelit tapi didatangi. Ya, lapar. Ya, maka di sini disebutkan idza ataya ahla qaryatis tata'ama ahlaha. Ya, dikatakan ahla qarya. Ya. Dan tidak diganti dengan kata-kata ganti yang lain. Kenapa? Sebagian ulama di dalam tafsir ya Ruhul Mani yang ditulis oleh Imam Alusi menjelaskan bahwa mereka berdua benar-benar meminta makanan kepada seluruh penduduk kampung dengan mendatangi satu persatu tapi ditolong. Antum lapar, mereka minta. Sudah beli semua karena kelaparan. Ada tembok mau roboh dibeli. Kira-kira antum gimana? Nah, habis dipelitin sama satu daerah ini contoh. Ya, datang satu kampung kayak gini, lapar nih, satu daerah sini, datang minta dijamu, semuanya nggak ada yang mau buka pintu. Begitu ada rumahnya yang nggak ini, antum dengan sukarela bantu. Dalam posisi lapar, kira-kira gitu responnya. Ini aja kan sudah diperbaiki, kita ambil duitnya, buat apa? Makan, betul enggak? Ini sebuah kewajaran enggak? Sangat lazim karena di posisi lapar. Makanya disebutkan ya, saking pelitnya penduduk itu sampai enggak ada satupun dari mereka yang mau jamu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Saking pelitnya. Sampai para ulama mengatakan bahwa orang Arab dulu menganggap suatu aib ya kalau tidak mau menjamu orang lain. Penduduk kampung tersebut bukan hanya tidak mau menjamu, tapi enggak mau ngasih naungan sama sekali. Alias tutup pintu.
Antum kalau masih bernaung di tempat orang, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Ngasih naungan aja enggak. Paling enggak ngasih naungan kayak biar enggak panas. Ini enggak sama sekali. Enggak ada yang. Kenapa? Karena biasanya musafir ketika masuk di sebuah negeri atau kampung, maka akan mendatangi sebagian orang kampung, ya, diisyaratkan oleh Allah dengan mengatakan ada ya ahla qaryah, ya, mereka mendatangi sebagian penduduk negeri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan istat'amahum, ya, Allah mengatakan, kalau Allah mengatakan, ya, memberikan makan mereka, artinya mereka meminta makan kepada penduduk tersebut. Kemudian yang menolak hanyalah sebagian penduduk. Tapi ini kata ganti istata'amahuma ahla. Apa maksudnya? Berarti yang nolak berapa? Semua. Kalau Allah mengatakan hum, berarti sebagian. Tapi kalau Allah mengatakan istat'ama ahla, satu penduduk negeri semuanya nolak semua. Tapi kalau kemudian hum itu menunjukkan sebagian. Tapi begitu ataya ahla qaryah, kemudian Allah katakan ahla, berarti semua nolak bareng-bareng dan dalam kondisi lapar. Yang membuat akhirnya Nabi Musa protes. Kita kayak gitu, bukan sekedar protes, tidak terima. Nyumpah kok bisa pelit gini, sudah pelit ditolong lagi. Ya, jelas di sini. Ada pelajarannya, ada dua yang kita bisa belajar. Yang pertama, seorang yang taat sama Allah SWT jangan bersedih kalau nggak dihormati orang lain. Nabi Musa bukan kurang soleh apa juga, ya, seorang nabi, bahkan Allah sampai ngajak saking solehnya, dan Allah menguji Nabi Musa dengan apa? Dihinakan sama satu kaum. Jadi di sini, maka orang yang saleh itu tidak selalu dihormati orang lain. Ini pelajarannya. Jadi kalau justru orang saleh ngerasa, loh, saya kalau saleh kayak gini harusnya orang hormat, ini salah besar. Karena orang saleh prinsipnya nggak akan selalu dihormati orang lain. Di antaranya kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Keduanya ini mereka orang-orang yang saleh luar biasa, tapi mereka nggak dihormati sama sekali. Bahkan keduanya itu berilmu, keduanya bertakwa sama Allah, ya, tapi justru nggak dihormati. Yang kedua, di dalam kitab Rohul-Ma'ani disebutkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, tapi Allah tidak menurunkan adab kepada mereka. Bahkan Allah memberikan tugas sama Nabi Khidir buat apa? Untuk membenarkan tembok yang roboh. Ini nunjukin rahmat Allah. Kalau Allah SWT murka, otomatis apa? Disuruh apa? Menghancurkan. Tapi enggak. Dari pelitnya mereka, dari buruknya sifat mereka, Allah masih nyuruh Nabi Khidir buat datengin, buat benerin tembok. Jelas di sini. Maka Nabi Musa terheran-heran dengan makan, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nabi Musa mengatakan, kalau engkau mau, niscaya engkau bisa mengambil apa? Upah untuk itu. Ya. Kenapa? Karena upah itu dipakai untuk makan mereka berdua. Tapi Nabi Khidir mengingkari, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Khidir mengatakan inilah perpisahan. Lanjut lagi kisahnya. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu, ya, atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Ya. Allah mengatakan as-safinatu
fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ya, adapun kapal ya adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak kapal itu. Kenapa? Karena ada raja yang merampas tiap-tiap kapal, dirampas. Ghasbah ini ngambil tanpa izin. Istilahnya dalam bahasa Arab apa? Ghasab. Ghasab itu antum ngambil, minjem tapi nggak pakai izin. Itu disebut dengan apa? Ghasab. Ya. Ini sebab pertama yang dijelaskan oleh Nabi Khidir. Ya, kenapa kok merusak kapal? Karena itu perahu itu tidak dirusak, tapi apa? Perahu itu dilubangin dengan tujuan diambil oleh raja, supaya nggak diambil oleh raja. Padahal pemilik perahu tersebut adalah orang miskin. Ini karena raja yang dolim suka ngambil kapal-kapal yang bagus dan membiarkan kapal-kapal yang jelek yang sudah rusak. Jadi kalau kapalnya jelek, dilubangi jelek nih. Nah, kenapa? Karena sama pemiliknya nanti bisa ditutup nggak? Bisa. Bisa dipakai lagi nggak? Bisa. Karena kapalnya jelek nggak mungkin diambil. Tapi kalau kapalnya bagus, kelihatan wah ini diambil paksa sama raja. Sedangkan yang punya kapal ini adalah mereka orang-orang miskin. Nabi Khidir membalas kebaikan pemilik kapal dengan kebaikan juga. Dengan cara apa? Melobangi biar kapalnya selamat. Tapi konteks kita ngelobahin kapal ini kan keburukan, betul nggak? Sama pada dasarnya. Kayak antum ya dapetin orang yang kakinya kena gula, kemudian borok. Iya enggak? Harus diapain? Diamputasi. Dohirnya orang dipotong kakinya buruk atau baik? Dohirnya buruk. Tapi ketika sudah tahu tujuannya, motong kaki itu, akhirnya mengatakan apa? Oh ini justru baik. Kalau enggak, engkau akan nyebar semuanya. Nah sama, konsep ini sama. Maka yang dilakukan sama Nabi Khidir justru berbuat kebaikan biar kapalnya nggak diambil. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin mentafsirkan ayat ini juga menjelaskan tentang orang miskin. Jadi orang miskin keadaannya lebih baik daripada fakir. Karena fakir itu paling parah. Kalau miskin dia masih bisa mikir besok makan apa. Kalau orang fakir dia nggak bisa. Nggak bisa berpikir hari itu makan apa. Jadi kalau orang fakir, kalau miskin nggak, dia masih bisa mikir apa hari itu makan apa. Jelas ya. Nah, orang-orang yang miskin bisa jadi masih memiliki pekerjaan. Ya, seperti apa? Seperti dia punya perahu buat dapetin hasil. Makanya disebut dengan apa? Miskin. Tapi kalau fakir nggak bisa, nggak punya sama sekali dia. Ya, maka ini menunjukkan bisa jadi hasil dari perahu tersebut tidak mencukupi kebutuhan mereka. Maka disebut dengan apa? Miskin. Kalau fakir nggak punya sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa perahu tersebut adalah perahu sewaan. Ada juga orang seperti itu. Kemudian juga dohir ayat ini dalam tafsir Ibnu Atiyah mengatakan perahu tersebut adalah perahu milik mereka, dohirnya. Ya, makanya dikatakan ayat ini juga menjelaskan Allah mensifati mereka dengan orang miskin padahal mereka bekerja. Kenapa? Karena tidak semua orang miskin adalah orang yang minta-minta. Ini pelajarannya. Jadi orang miskin bisa jadi dia butuh tapi nggak mau minta. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 25. Allah katakan apa? Sesungguhnya sedekah itu lisa'ili wal mahrum. Dapat. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, dan antum kalau ngasih, balasannya lebih cepat antum ngasih sama orang yang nggak meminta tapi butuh. Makanya Allah mensifati yang kedua lisaili wal mahrum. Mahrum di sini mereka karena apa?
la yas'aluna nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahilu aghniya, kata Allah SWT. Orang yang mahrum menjaga dirinya itu sampai orang-orang jahil mengira dia kaya. Minat ta'afuf, tahu ta'afuf, ifah itu jaga kehormatan. Ya, orang kaya mengira bahwa dia, orang-orang yang jahil mengira dia nggak minta berarti sudah punya, cukup. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau mendapati mereka itu susah dari bagaimana mereka dohirnya, tapi nggak mau minta. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka nggak minta sama orang, minta kasihan, tolong kasih saya. Justru yang buruk itu yang minta-minta. Justru yang mulia yang mereka nggak mau minta. Sampai orang-orang ngira ini orang ini cukup. Ngerasa ini orang kaya. Kenapa? Dia nggak mau minta pertolongan. Justru yang nggak mau minta pertolongan itu yang harus dibantu. Makanya Allah memisahkan orang miskin dengan dua tipe. Yang tipe yang pertama yang suka minta-minta, dan ini buruk sebenarnya. Yang kedua adalah tipe yang menahan diri, jaga kehormatannya. Tapi mereka butuh sebenarnya. Kalau kita tahu dapetin orang itu, antum bantu segera. Dan itu balasannya lebih cepat daripada antum nunggu orang minta ngasih. Jelas? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Intubdus shadaqati fani'mah." Kalau engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Artinya buat apa? Ngajarin orang. Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara. Yang dimaksud adalah di antaranya antum ngasih orang kayak gini. Kalau engkau sembunyi-sembunyi, kemudian engkau kasih langsung sama orang miskin, terutama orang miskin yang mana? Yang mereka nggak mau minta. Antum kasih di depan rumahnya, main ketuk langsung pergi. Orang itu akhirnya apa? Nggak tahu kan siapa yang ngasih, sehingga kehormatannya tetap terjaga. Fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik buat kalian. Afdal, pahalanya lebih besar. Kemudian ayat ini menjelaskan juga di antara orang yang membutuhkan ada orang yang minta, ada orang yang nggak minta. Ya, bisa jadi seseorang yang memiliki pekerjaan dan dohirnya orang itu memiliki harta, tapi ternyata dia miskin, maka hendaknya kita bantu. Kenapa? Karena harta yang dia punya nggak cukup. Contoh kasus lah, orang kerja di pabrik, kerja jaga toko, gajinya di bawah UMR. Kalau dia punya anak banyak, contoh, cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Maka orang yang seperti ini, ya, ini yang harus dibantu. Karena kita tidak harus bantu orang minta-minta. Justru ayat ini bicara tentang masalah orang miskin yang nggak minta-minta. Ya, maka di sini pemilik kapal itu bekerja tapi kerjaannya nggak cukup. Makanya Allah katakan yang tadi nolongin kita naik kapal itu adalah orang miskin. Berarti dia punya kapal tapi nggak cukup. Jelas ya di sini. Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan kita juga perlu tahu antara miskin sama fakir. Orang miskin itu orang yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Contoh, seseorang bekerja menghabiskan 1 bulan, ya, beberapa juta. Kemudian ternyata, contoh taruhlah kebutuhannya 2 juta, ya, kebutuhannya hasilnya 2 juta, tapi kebutuhannya 5 juta sebulan. Disebut apa? Miskin, karena tetap masih punya hasil, tapi nggak mencukupi. Tapi ketika orang fakir itu para ulama mengatakan mereka adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhan mereka. Yang harusnya berapa, kebutuhannya berapa, kurang dari setengah disebut fakir. Tapi kalau masih masuk dalam kondisi 2,5, contoh kebutuhannya 5 juta, berarti masuk miskin. Yes. Itu bedain antara fakir sama miskin. Ada beberapa
hikmah di balik dalil ini. Yang pertama, bolehnya seseorang mengolah harta orang lain meskipun tanpa izin demi kemaslahatan harta tersebut. Contoh, antum dititipin uang, kemudian antum olah dengan syarat jangan sampai justru harta itu malah habis. Berkembang, ini boleh buat kemaslahatan. Dan pernah nggak terjadi? Pernah ya ikhwah. Di mana ada seorang yang 3 orang yang masuk gua itu. Pernah ingat? Satunya dititipin uang, kemudian uang itu diolah sampai kemudian jadi sapi, jadi binatang yang begitu banyak. Begitu orangnya minta, mana hartaku? Ini semuanya. Jangan bercanda, mana hartaku yang waktu itu? Semua ini ambil semua. Karena hartamu ini diolah jadi banyak. Akhirnya subhanallah diambil semua sama dia dan nggak menyisakan orang yang dititipin tadi. Ya, sampai akhirnya dia mengatakan kepada Allah amal solehnya itu, sehingga dia pun selamat dari gua. Berarti di sini hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena Nabi Khidir mengambil tindakan terhadap harta orang itu berupa kapal dengan cara ngelobangi tanpa minta izin orang yang punya. Betul nggak? Demi kemaslahatan. Dan ini diperbolehkan karena ada kebaikan di situ. Jelas? Antum ya punyanya orang, antum tiba-tiba ini buat kemaslahatan dia, nggak ada masalah. Hukumnya sahih. Kemudian kisah ini juga menjelaskan dalil bolehnya menempuh kemadaratan yang kecil demi menghindari kemadaratan yang besar. Karena para ulama memberikan kaidah, kalau kita dihadapkan dengan 2 mudarat, maka ambil yang paling ringan mudaratnya. Nabi Khidir dihadapkan dengan 2 hal, betul nggak? Antara biarin kapal diambil sama raja sampai akhirnya orang ini kehilangan kapalnya, atau dilubangi. Tapi orang ini ngelihat kapalnya jadi rusak, tapi lubangnya lubang kecil, jadi rusak. Jelas? Maka yang diambil yang mana? Yang melubangi. Demi untuk nutupin madarat yang lebih besar, yaitu diambil seterusnya. Contoh juga Rasulullah SAW ya, dalam sebuah kejadian pernah ada seorang badui datang masuk masjid tiba-tiba kencing. Kira-kira gimana? Kalau kita ngingkari di saat itu orang badui ini kencingnya mana? Satu masjid. Betul nggak? Madaratnya lebih besar nggak? Tapi kalau dibiarin kencing sampai selesai, maka kencingnya terfokus di satu tempat. Itu dia. Maka Rasulullah mengatakan biarin. Orang kencing di masjid itu madarat. Antum melihat ada orang buang air di masjid aja ribut tuh. Satu masjid kemarin full nih dibiarin, sampai tempatnya ditunjukin lagi gitu. Kenapa? Karena ini bentuk hal yang buruk luar biasa. Sampai dikatakan kalau engkau mau menjadi orang yang terkenal fabuli Zamzam, maka kencingnya air sumur Zamzam. Sedunia bakal menang seumur hidup. Betul kan? Karena itu keburukan yang luar biasa masjid ya, masjid Nabawi. Tapi Rasulullah SAW untuk mencegah keburukan yang lebih besar, Rasulullah membiarkan keburukan yang kecil. Maka kemudian diperintahkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk menyiram ya, supaya najisnya turun. Akhirnya jadi masalah juga, jadi masalah. Sampai akhirnya orang Badui ini berdoa sama Allah dengan mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairah. Dia mengatakan ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati yang lainnya. Kenapa? Yang lainnya galak-galak soalnya. Ya. Jelas ya. Kemudian insyaallah yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak itu, maka kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah kita akan pertemuan berikutnya di awal Maret. Ya, karena nanti dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 27 saya absen izin dulu. Ya, nanti
Nanti begitu awal Maret kita baru bertemu lagi hari Senin untuk bahas lanjutan dari ini. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca di hari ini menjadikan pelajaran buat kita semua bagaimana kita bisa ambil pelajaran yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Pada dasarnya apa yang Allah takdirkan buat kita kelihatannya buruk, tapi sesungguhnya ada kebaikan yang besar di baliknya. Yang dimana setiap hamba kalau tahu hikmahnya, mereka akan ridho sama Allah dan mereka akan mengatakan Allah itu adalah dan yang maha baik dan maha murah. Allah memberikan pemurahnya dengan keputusan-keputusan yang menjadikan seorang hamba itu menjadi merasa hidup ini begitu indah. Ya, maka ketahuilah jangan pernah menilai keburukan dengan sebuah keburukan secara lahir, karena sesungguhnya keburukan yang kita lewatin adalah sebuah kebaikan yang sebenarnya. Dan kamu keputusan Allah pada dasarnya semua baik, nggak ada yang buruk sama sekali. Ya, ini bisa kita ambil dari pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.